Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kepada mahasiswa semester 3 program studi D3 Transportasi Universitas Negeri Jakarta pada mata kuliah Teori Dasar Sistem pertemuan kedua. Kali ini kita akan bahas introduction mengenai sistem dengan saya dosen pengampunya Ibu Siti Sahara. Pada tujuan mata kuliah kita di pertemuan kedua ini adalah diharapkan kalian mampu untuk memahami tentang sistem, model, dan simulasi, siklus pengembangan sistem atau model, pemodelan sistem, dan metode simulasi model. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama kita pada pertemuan kedua, sistem, model, dan simulasi. Perhatikan gambar berikut ini. Pada konteks eksperimen ataupun percobaan, tentu saja kita tidak selalu dapat bekerja dengan objek-objek yang sebenarnya untuk menghasilkan solusi yang benar dan sangat akurat. Membangun, membuat, menghancurkan, memusnah, dan melakukan suatu perubahan adalah contoh-contoh perbuatan yang bisa jadi sangat mahal, beresiko, berbahaya, ataupun bahkan sebagian tidak mungkin untuk dilakukan. Sehingga bisa dikatakan tidak mudah untuk bekerja dengan sistem nyata tanpa biaya yang besar maupun resiko keamanan dan keselamatan. Oleh sebab itu, jika kondisinya memang demikian, maka kita dapat membuat sebuah model dengan menggunakan bahasa pemodelan untuk menyajikan ataupun mewakili sistem yang sesungguhnya. Tentu saja dengan beberapa penyederhanaan, pendekatan, ataupun keterbatasan tertentu dengan memasukkan properti yang dianggap penting dan menyediakan yang dianggap tidak penting. Dengan memanfaatkan model, maka kita berharap pelaksanaan eksperimen ataupun percobaan yang kita lakukan menjadi rendah resiko dan lebih mudah maupun murah, meskipun dengan asumsi bahwa modelnya sudah benar-benar mewakili ataupun cukup dekat dengan sistem yang sebenarnya. Selain sebagai pengganti bagi sistem yang sebenarnya, model bisa juga merupakan suatu anggapan, pemahaman, atau pengertian yang digunakan untuk mencapai suatu kesimpulan ataupun solusi. Sebagian dari model ini tentu saja dapat dideskripsikan baik secara fisik, mekanik, maupun secara matematis, sehingga muncul istilah-istilah model fisik, model mekanik, dan model matematis. Jika model yang kita gunakan misalnya saja salah, maka yang lebih patut disalahkan adalah pemahaman kita ataupun asumsi kita yang mendasari pembentukan model tersebut. Sebab idealnya setiap model merupakan tiruan dari sistemnya, sehingga tidak heran bahwa bermunculnya kelompok-kelompok ataupun kategori model yang mirip akan berkaitan dengan sistem yang ditirunya. Misalnya saja sebagai contoh, model statistik versus model dinamis, model analog versus model digital, ataupun model linier versus model non-linier, dan sebagainya. Selain itu juga, setiap model merupakan bentuk sajian atau representasi formal yang dinyatakan dengan bantuan bahasa, simbol, ataupun perangkat tertentu dari sistem nyatanya. Artinya, model harus memiliki karakteristik yang kurang lebih sama dengan sistemnya. Kalaupun ada, seharusnya penyimpangan ataupun perbedaan model dengan sistem sangatlah kecil ataupun dianggap tidak signifikan. Pada konteks eksperimen maupun penelitian, para peneliti biasanya mengembangkan
beberapa model baik itu fisik, matematis maupun komputer sekaligus untuk melakukan simulasi dengan tujuan akhir agar memperoleh hasil maupun solusi atas permasalahan yang dimiliki. Biasanya juga pada model-model ini dilibatkan aspek umpan balik, di mana setelah itu hasilnya ataupun solusi-solusinya akan dibandingkan satu sama lainnya untuk memperoleh model yang terbaik, terdekat maupun realistis. Berkaitan dengan hal ini, karena fenomena, gejala, ataupun kejadian, ataupun masalah yang dianggap sebagai akibat dari suatu sistem ataupun sistem itu sendiri, maka mereka juga dapat disederhanakan sedemikian rupa hingga menjadi sebuah model. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan siklus pengembangan sistem maupun model. Secara umum, siklus yang biasanya digunakan dalam pengembangan model maupun sistem ada beberapa tahapan. Kalian bisa lihat tahapannya seperti yang ada di gambar ini. Pada tahap pertama, analisis kebutuhan, dilakukan pengumpulan semua requirement, terutama yang bersifat fungsional maupun non-fungsional yang diperlukan bagi sistem ataupun modelnya. Lanjut masuk ke tahap perancangan. Pada tahap ini dibuatkan sebuah rancangan yang terkait dengan aspek-aspek gambar, skema, ataupun data-data bagi pengimplementasian sistem maupun modelnya. Setelah dari tahap perancangan masuk ke tahap implementasi, di mana pada tahap ini dilakukan transformasi atau penterjemahan hasil rancangan sehingga menjadi komponen-komponen dari sistem maupun model itu sendiri. Selanjutnya masuk ke tahap pengujian. Pada tahap ini dilakukan pengujian terhadap sistem beserta komponen-komponennya. Jika terdapat masalah ataupun kesalahan, maka langkah berikutnya adalah mengevaluasi sistem maupun model tersebut. Tetapi jika tidak terdapat masalah ataupun kesalahan, maka langkah berikutnya adalah pengoperasian. Pada tahap pengoperasian dilakukan pengoperasian sistem ataupun model di lokasi yang dibutuhkan ataupun yang disasarkan. Selanjutnya masuk ke tahap pemeliharaan. Pada tahap ini dilakukan pemeliharaan atau penyesuaian sistem maupun model terhadap kondisi, situasi, detail lingkungannya. Selanjutnya masuk ke tahap evaluasi atau bisa dikatakan sebagai tahap akhir. Nah, pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap hasil-hasil pengujian. Apakah terdapat masalah atau tidak, dan pada tahap pemeliharaan apa saja yang diperlukan, yang disesuaikan dengan kondisi yang ada pada sistem tersebut. Jika signifikan, hasil-hasil dari evaluasi ini bisa saja menyebabkan perubahan pada requirement sistem ataupun model sehingga siklus pengembangannya berulang kembali pada putaran berikutnya. Selanjutnya masuk ke pembahasan pemodelan sistem. Sebelum pembahasan, Ibu harap kalian perhatikan gambar berikut ini. Pemodelan sistem. Pemodelan sistem ini bisa dikatakan sebagai membuat model berdasarkan sistemnya. Untuk mengkonsep ataupun membangun sistem. Caranya adalah dengan memodelkan fungsi-fungsi sistem itu sendiri secara bertingkat. Dari kelompok fungsi-fungsi yang bersifat umum menjadi kelompok dengan fungsi-fungsi yang lebih rinci. Pemodelan semacam ini juga bisa disebut sebagai pemodelan fungsional. Salah satu keunggulan dari pemodelan fungsional adalah
konteks sistem, fungsi-fungsi, beserta aliran data informasi yang masuk maupun yang keluar dari sistem dengan mudah dapat diidentifikasi dan kemudian dikaitkan dengan requirement masing-masing. Di dunia simulasi dan pemodelan, suatu metode dianggap sebagai kerangka kerja yang digunakan untuk memetakan ataupun memasukkan sistem nyata ke dalam sistem modelnya. Sehingga siapapun boleh beranggapan bahwa metode adalah suatu bahasa atau syarat dan ketentuan untuk membangun sebuah model. Terdapat 3 metode simulasi pada model, yaitu sistem dinamis, pemodelan peristiwa diskrit, dan pemodelan berbasis agen. Setiap metode tentu saja menyediakan jangkauan ataupun tingkatan abstraksi tersendiri. Sebagai misal, metode pemodelan sistem dinamis dianggap memiliki tingkatan abstraksi yang sangat tinggi sehingga sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemodelan yang bersifat strategis. Sementara itu, metode pemodelan peristiwa diskrit bisa diasumsikan sebagai pemodelan yang sangat sesuai untuk abstraksi pada tingkatan menengah dan menengah menuju rendah. Sedangkan pada pemodelan berbasis agen bisa bervariasi mulai dari model-model yang sangat detail di mana agennya mewakili objek-objek fisik. Oleh karena itu, jika kalian nanti ingin merancang suatu sistem maupun model, kalian harus segera memilih metode pemodelan simulasinya setelah secara cermat menentukan tujuan akhir dan sistem yang akan dimodelkan. Sekian pembahasan materi kita kali ini. Kita lanjutkan lagi ke pertemuan berikutnya. Masih mengutip kata motivasi belajar dari Bapak B.J. Habibie, jadilah anak muda yang produktif sehingga menjadi pribadi yang profesional. Semangat terus belajarnya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.